Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi dengan sumber Accounting Theory dari Ahmed Riyahi Belkauli. Nama kelompok 1 yaitu pertama, Aini Wahini Putri NIM 048, Nur Aini Rimadani NIM 057, Sri Wilujeng Rizky Amalia NIM 049, Alvina Tizata Rizky NIM 069, Maulidia Nintias NIM 078. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori akuntansi. Teori sendiri itu merupakan sesuatu yang dihasilkan dari suatu metode ilmiah yang bersifat ideal, yang bersifat abstrak. Sedangkan teori akuntansi itu merupakan suatu konsep, definisi, atau dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Di sini, teori akuntansi itu menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya sehingga dapat memprediksi kejadian di masa depan yang akan kejadian di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai taksonomi akuntansi. Taksonomi akuntansi dibagi menjadi 3 hal, yaitu akuntansi sebagai seni, akuntansi sebagai sains, dan akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi sebagai seni sendiri, akuntansi itu merupakan sebuah bidang yang memerlukan keahlian, keterampilan, kerajinan dalam praktik penerapannya. Di mana penerapan akuntansi itu digunakan untuk mewujudkan suatu bahan pertimbangan yang didasarkan dari nilai moral, nilai sosial, nilai ekonomi, kemudian juga didasarkan dari pengalaman dan pengetahuan si akuntan tersebut. Jadi semakin tinggi jam terbang seseorang atau seorang akuntan, maka akan semakin andal dia dalam membuat suatu pertimbangan. Kemudian yang selanjutnya adalah akuntansi sebagai sains. Akuntansi sebagai sains. Sains sendiri itu merupakan sebuah kajian ilmu yang didasarkan pada sesuatu yang benar adanya, sesuai dengan fakta dan bebas nilai. Sehingga akuntansi sebagai sains diharapkan menjadi sebuah akuntansi yang didasarkan pada fakta yang ada. Akuntansi sebagai sains ini tidak ada bahan pertimbangan, yang ada adalah kesimpulan yang didasarkan dari metode ilmiah. Beda dengan akuntansi sebagai seni, karena akuntansi sebagai seni itu memerlukan suatu bahan pertimbangan yang didasarkan dari pengalaman dan pengetahuan dari si akuntan tersebut. Tapi juga akuntansi sebagai sains itu didasarkan dari metode ilmiah yang digunakan. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi sebagai teknologi itu merupakan sebuah bidang atau seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam akuntansi di kemudian hari. Jadi di sini itu teknologi itu digunakan untuk perekayasaan ulang dari laporan keuangan sehingga nantinya itu diharapkan akan bisa digunakan untuk decision making atau pengambilan keputusan yang lebih relevan di kemudian hari dengan cara terbaik yang dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat penalaran logis yang dituangkan dalam bentuk kerangka konseptual. Jadi akuntansi sebagai teknologi tadi kan ada perekayasaan laporan keuangan, di mana perekayasaan laporan keuangan itu dituangkan dalam suatu kerangka konseptual. Manfaat penalaran logis dalam kerangka konseptual itu sendiri yaitu ada 4 macam. Yang pertama, acuan evaluasi praktik akuntansi berjalan. Jadi di sini akuntansi itu digunakan sebagai evaluasi praktik. Jika tahun sebelumnya akuntansi masih menggunakan sistem-sistem yang manual, namun dengan adanya teknologi, maka di tahun selanjutnya akan menggunakan teknologi atau praktik-praktik akuntansi yang lebih modern, yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Sehingga di sini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Apa sih kekurangannya dari akuntansi di tahun sebelumnya dengan tahun sekarang? Kemudian yang selanjutnya adalah haluan pengembangan praktik baru. Haluan pengembangan praktik baru ini akuntansi sebagai teknologi itu digunakan sebagai karena adanya teknologi pastinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih mudah, sesuatu yang lebih efisien, sehingga dengan
Sebelumnya, apabila digunakan sistem yang manual, maka akan dilakukan praktik yang itu saja, karena sistemnya adalah manual. Jadi kita tuh tidak bisa mengeksplor praktik-praktik baru yang ada. Tapi dengan teknologi yang ada, maka akan bermunculan praktik-praktik baru yang akan memudahkan dalam menggunakan atau dalam mengelola akuntansi sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah basis perbaikan praktik berjalan. Basis perbaikan praktik berjalan ini hampir sama dengan haluan pengembangan praktik baru. Dari adanya teknologi sehingga diharapkan seiring berjalannya waktu, maka praktik tersebut akan menimbulkan praktik yang lebih efisien, praktik-praktik baru yang lebih baik, sehingga akan dihasilkan laporan keuangan juga yang lebih baik juga. Kemudian yang selanjutnya adalah pedoman pemecahan masalah potensial. Di sini teknologi itu digunakan sebagai pemecah masalah potensial. Kenapa? Karena jika sebelumnya dengan sistem manual, data-data itu tidak disimpan dengan rapi karena tidak diolah oleh sistem. Jadi pasti ada human error. Tapi jika diolah dengan teknologi, maka data tersebut akan rapi sesuai dengan sistem atau sesuai dengan kemauan yang ada. Sesuai dengan kemauan yang dimau. Dari data-data tersebut, karena semuanya tersusun dengan rapi, sehingga untuk pemecahan masalah itu juga menimbulkan suatu potensial. Artinya adalah pemecahan masalah yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih cepat. Selanjutnya adalah sasaran teori akuntansi dibagi menjadi dua hal, yaitu positif dan normatif. Positif di sini itu adalah merupakan suatu pernyataan atau suatu penalaran yang seperti apa adanya. Jadi sesuai dengan fakta yang ada. Jadi sasarannya kalau positif itu fakta. Misal, apakah informasi aliran arus kas di suatu perusahaan sudah disajikan dengan benar? Maka sasarannya adalah fakta. Fakta apakah aliran tersebut bisa disajikan dengan benar? Fakta apakah aliran kas tersebut sesuai dengan yang ada? Jadi intinya sasarannya adalah fakta. Kemudian atau apakah sistem yang digunakan oleh perusahaan itu apakah dengan metode LIFO atau dengan metode FIFO. Kemudian untuk normatif itu adalah sebuah penalaran atau pernyataan yang dihasilkan dari sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di sini itu fokus atau sasarannya itu pada nilainya. Jadi apakah aset tetap tersebut telah dikapitalisasi, kapan sewa guna harus dikapitalisasi, apakah aset tersebut telah didepresiasi, apakah aset tersebut telah ditetapkan berdasarkan nilai buku atau nilai wajar. Jadi intinya sasarannya itu adalah pada nilai aset tersebut. Akan seperti apa di tahun sekarang. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan penalaran. Pendekatan penalaran itu dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif di sini itu adalah suatu menyatakan pernyataan, kesimpulan, konsep umum yang didasarkan pada sesuatu yang telah disepakati dengan benar atau sesuatu yang dianggap benar. Tapi kalau induktif itu adalah menyatakan suatu pernyataan, kesimpulan, konsep umum yang didasarkan pada kejadian atau fakta yang ada. Jadi kalau induktif itu lebih ke sesuatu kejadian yang telah diamati. Tapi kalau deduktif itu mengarah pada intuisi manusia. Karena yang menganggap benar adalah manusia, bukan sesuai dengan fakta yang ada. Evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Pada sejarah awal pembukuan berpasangan, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa pada peradaban Kaldea Babilonia, Asiria, dan Samaria yang merupakan pembentuk sistem pemerintahan pertama di dunia, pembentuk sistem bahasa tulisan tertua, dan pembuat catatan usaha tertua. Kemudian pada peradaban Mesir,
di mana para penulis membentuk poros tempat berputarnya seluruh mesin keuangan dan departemen. Kemudian peradaban Cina dengan akuntansi pemerintahan yang memainkan peranan kunci dan canggih, serta memperkenalkan sistem akuntansi bertanggungjawaban. Selanjutnya peradaban Roma dengan hukum yang menentukan bahwa pembayar pajak harus membuat laporan posisi keuangan dan dengan hak sipil yang tergantung pada tingkat kekayaan yang dinyatakan warga negara. Nah, adanya bentuk pembukuan pada zaman kuno tersebut berkaitan dengan berbagai faktor. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yakni penemuan sistem penulisan, pengenalan angka Arab dan sistem desimal, kemudian penyebaran pengetahuan aljabar, adanya bahan-bahan penulisan yang murah, meningkatnya literasi, dan adanya medium pertukaran yang baku. Nah, selanjutnya Littlelond menyebutkan 7 prakondisi bagi timbulnya pembukuan yang sistematik, yaitu yang pertama seni menulis, karena pembukuan pertama adalah suatu pencatatan. Kemudian aritmetika, karena aspek-aspek mekanis pembukuan terdiri dari serangkaian komputasi sederhana. Kemudian kekayaan pribadi, karena pembukuan hanya berkaitan dengan pencatatan fakta tentang kekayaan dan hak atas kekayaan. Selanjutnya uang atau perantara dalam perekonomian, karena pembukuan tidak diperlukan kecuali transaksi dalam kekayaan dan hak atas kekayaan dapat direduksi ke dalam denominator umum ini. Nah, kemudian kredit, yaitu transaksi yang belum selesai, karena dorongan untuk membuat catatan tidak begitu kuat jika semua transaksi pertukaran telah selesai pada saat kejadian. Selanjutnya perniagaan atau perdagangan, karena pertukaran yang hanya bersifat lokal tidak cukup memberi tekanan atau volume usaha untuk mendorong orang mengkoordinasikan gagasan yang berbeda-beda ke dalam suatu sistem. Yang terakhir modal, karena tanpa modal perniagaan atau perdagangan akan tidak berarti dan kredit akan tidak mungkin. Selanjutnya adanya kontribusi Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli adalah seorang pastor dari Ordo Franciscus. Diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Nah, pada tahun 1494 ia mempublikasikan bukunya Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Risalahnya merefleksikan praktik yang terjadi di Venesia pada saat itu, yang dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktifah dan utang-utangnya. Debit dan kredit digunakan dalam pencatatan berpasangan. Luca Pacioli juga menyarankan penghitungan profit periodik dan penutupan buku. Nah, selanjutnya perkembangan pembukuan berpasangan. Pada abad ke-16, perubahan di dalam teknik pembukuan, di mana perubahan yang terjadi yang dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus berbagai jenis transaksi yang berbeda. Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 terjadi evolusi praktik laporan keuangan periodik. Nah, pada abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Selanjutnya pada abad ke-17 East India Company dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan setelah revolusi industri, akuntansi mendapat status yang lebih baik. Adanya
kebutuhan akuntansi biaya, konsep-konsep mengenai kelangsungan periodisitas dan akuar. Nah, pada abad ke-17 dan ke-18 juga terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi. Di sini penerapan sistem pencatatan pasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Nah, selanjutnya pada abad ke-18 juga terjadi evolusi pada metode-metode pencatatan aktiva tetap. Kemudian pada awal abad ke-19, depresiasi aktiva tetap diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak dijual. Nah, terdapat bukti ditunjukkan oleh Saliero pada tahun 1915 adanya metode garis lurus, metode saldo menurun, metode dana pelunasan, dan metode anuitas dan metode unit biaya. Selanjutnya pada abad ke-19 munculnya akuntansi biaya. Di sini akuntansi biaya diawali oleh pabrik-pabrik tekstil abad ke-15. Nah, pada abad ke-19 terjadi perkembangan teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akuar. Nah, pada akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana, dan terakhir pada abad ke-20 perkembangan metode akuntansi yang menyangkut isu-isu kompleks, seperti terjadinya perkembangan pada metode akuntansi mulai dari perhitungan laba perusahaan, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang, dan pensiun. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan prinsip dari akuntansi. Perkembangan prinsip akuntansi yang akan saya jelaskan yakni yang terjadi pada internasional Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia itu sendiri. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti pengertian dari prinsip akuntansi? Prinsip akuntansi ialah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia, baik itu secara teoritis dan praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Kemudian perkembangan prinsip akuntansi yang terjadi di internasional atau Amerika Serikat ini terjadi dalam 4 fase. Fase yang pertama yakni fase kontribusi manajemen yang terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1933. Fase yang kedua yakni fase kontribusi institusi yang terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1959. Fase yang ketiga yakni fase kontribusi profesional yang terjadi pada tahun 1958 sampai dengan 1979. Dan fase yang terakhir, fase yang keempat yakni fase politisasi yang terjadi pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Untuk fase yang pertama, yakni fase kontribusi manajemen yang terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1933, pada fase ini ditandai dengan manajemen itu memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Pengaruh manajemen dalam membentukkan teknik-teknik akuntansi muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomik yang dominan yang dimainkan oleh korporasi industri setelah tahun 1900. Penyebaran kepemilikan saham memberi peluang bagi manajemen untuk sepenuhnya mengendalikan bentuk dan isi ungkapan dari akuntansi itu sendiri. Intervensi-intervensi manajemen dicirikan oleh penyelesaian-penyelesaian yang bersifat ad hoc terhadap masalah-masalah yang mendesak dan kontroversial. Ketergantungan pada inisiatif manajemen menimbulkan konsekuensi yang dikarenakan ciri pragmatis solusi yang diadopsi. Sebagian besar itu teknik akuntansi tidak memiliki dukungan teoritis. Fokusnya adalah pada penentuan income kena pajak, minimasi pajak income.
Teknik yang diadopsi didorong oleh keinginan untuk meratakan earnings. Masalah-masalah kompleks dihindari dan solusi berdasarkan kebijaksanaan diadopsi. Perusahaan yang berbeda mengadopsi teknik akuntansi untuk masalah yang sama. Adapun juga peristiwa penting terjadi pada fase kontribusi manajemen ini, yakni yang pertama terjadi pada tahun 1900, yaitu The New York Exchange, yang mensyaratkan semua korporasi yang mencatatkan saham untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Tahun 1917 itu mendirikan Board of Examiners untuk membuat ujian CPA yang seragam. Pada tahun 1920 itu terjadi peningkatan dalam standar pelaporan. Kemudian untuk fase yang kedua yaitu fase kontribusi institusi yang terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1959. Fase ini ditandai dengan penciptaan atau peningkatan peran institusi dalam pengembangan teknik akuntansi. Pembentukan Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mengatur Undang-Undang Investasi Federal, yang termasuk di dalamnya adalah pembentukan Securities dan Exchange Commission atau SEC. Munculnya prinsip akuntansi, kemudian perusahaan itu diizinkan untuk memilih metode akuntansi yang mereka harus wajib atau membuat pengungkapannya. Kemudian Komite Prosedur Akuntansi atau CAP mulai menerbitkan Buletin Penelitian Akuntansi atau ARB pada tahun 1938. Adapun juga peristiwa penting terjadi pada fase kontribusi institusi, yakni pada tahun 1934 itu terjadi Kongres Pembentukan SEC untuk melaksanakan berbagai peraturan investasi federal. Komite AICPA bekerja sama dengan Bursa Saham mengusulkan solusi umum kepada Komite NYSE, yaitu membiarkan setiap korporasi bebas untuk memilih metode akuntansinya sendiri dalam batas yang sangat luas, tetapi mensyaratkan pengungkapan metode yang digunakan dalam konsistensi penerapan mereka dari tahun ke tahun. Kemudian pada tahun 1957 sampai dengan 1959 itu ditandai dengan adanya kritik intensif terhadap CAP. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan, termasuk terjadi kegagalan untuk mendengarkan eksekutif keuangan dan praktisi akuntansi, kegagalan untuk bekerja pada isu-isu yang tidak populer, kegagalan untuk mengembangkan pernyataan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip yang mendasar. Kemudian yang keempat yaitu fase politisasi yang terjadi pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Pada fase politisasi ini ditandai dengan adanya pengembangan kerangka teoritis, munculnya berbagai kelompok kepentingan. Kemudian yang ketiga, laporan Melchaf itu dirilis, menuduh bahwa firma akuntansi 8 besar Amerika Serikat memonopoli audit perusahaan besar dan mengontrol proses penetapan standar, membuat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Penjelasan yang kedua yakni perkembangan prinsip akuntansi yang terjadi di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia memakai standar akuntansi Belanda, Sound Business Practice. Ditandai dengan adanya sebuah instruksi Gubernur Jenderal FOC pada tahun 1642 yang mengharuskan dilakukan pengurusan pembukuan atas penerimaan uang, pinjaman-pinjaman, dan jumlah uang yang diperlukan untuk pengeluaran atau eksploitasi garnisun-garnisun dan galangan kapal yang ada di Batavia dan Surabaya. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, kekuasaannya diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Zaman penjajahan Belanda dimulai tahun 1800 sampai dengan 1942 yang catatan pembukuannya menekankan pada mekanisme debit dan kredit yang antara lain dijumpai pada pembukuan Ambient Societet, bergerak dalam usaha peredaran morfin di Batavia. Pada abad ke-19 banyak perusahaan Belanda yang didirikan atau membuka cabang di Indonesia. Catatan pembukuannya merupakan modifikasi sistem Venesia dan Italia dan tidak dijumpai adanya kondisi di mana sangat menekankan pada praktik-praktik dagang yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan Belanda. Kemudian pada tahun
55. Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC, International Accounting Standard Committee. Kemudian sejak tahun 1994, PAI sudah komited mengikuti IASC atau IFRS, dan pada tahun 2008, standar akuntansi atau SAK mengacu kepada IFRS. Kemudian pada tahun 2012, IFRS itu mulai diresmikan dan diterapkan sampai dengan sekarang. Demikian penjelasan dari perkembangan prinsip akuntansi yang terjadi di internasional maupun di Indonesia. Saya Maulidia Ningtyas, NIM 078. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan akuntansi dan kapitalisme. Kapitalisme akan membentuk dan melegitimasi lingkungan sekitar. Akuntansi sebagai bagian dari ideologi kapitalis merupakan alat untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial ekonomi, dan politik kapitalis. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pelkawi pada tampilan ini. Ideologi akuntansi dapat memengaruhi jiwa dan alur pikir dari akuntansi. Menurut Pelkawi, akuntansi dapat dianggap sebagai suatu ideologi, karena akuntansi telah dinilai menopang atau sebagai subsistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pemilik modal. Sedangkan menurut Sombart ada dua karakteristik utama dari kapitalisme. Yang pertama, maksimalisasi laba dan tindakan ekonomi yang rasional. Semangat liberalisme, kapitalisme, dan maksimasi keuntungan merupakan bagian dari budaya manifestasi dan nilai-nilai budaya yang melekat pada kapitalisme yang berkembang di negara-negara barat. Pada tempat yang sama, double entry bookkeeping dikembangkan sebagai suatu teknologi yang menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri. Lebih lanjutnya, Sombart memberikan dua alasan utama mengapa double entry bookkeeping dapat menjadi sesuatu yang berkontribusi besar bagi pengembangan perusahaan yang kapitalistik. Yang pertama, double entry bookkeeping memungkinkan pemisahan antara pemilik dan kesatuan usaha. Maka akuntansi akan menjadi fasilitas yang mempermudah pertanggungjawaban kepada pemilik. Yang kedua, dalam kesatuan bisnis, dari perkiraan modal investasi ke laporan laba rugi yang menunjukkan terjadinya transaksi sehingga dapat diperoleh nilai laba atau rugi. Kemudian kembali pada perkiraan modal lagi. Menjelaskan kaitan antara akuntansi dan kapitalisme disebut sebagai tesis Sombart atau argumen Sombart. Dalam tesis ini, transformasi aset menjadi nilai abstrak dan ekspresi hasil aktivitas usaha. Akuntansi sistematik dalam bentuk pembukuan berpasangan memungkinkan pengusaha kapitalistik untuk merencanakan, mengatur, dan mengukur dampak aktivitasnya. Yang kedua, untuk pemisahan pemilik dan usaha itu sendiri memungkinkan adanya pertumbuhan korporasi. Sedangkan bukti historis yang disediakan Yamei mengindikasikan bahwa pengusaha tidak menggunakan sistem tata buku berpasangan untuk mengikuti perkembangan profit dan modal, tetapi hanya sekedar sebagai catatan akuntansi. Seperti yang telah dinyatakan oleh Yamei dalam tampilan presentasi ini.
Yame juga menyatakan bahwa sistem buku berpasangan tidak diperlukan untuk menentukan profit dan modal. Kemudian, pembukuan berpasangan hanya berguna untuk masalah-masalah rutin dan tidak berguna untuk pemilihan peluang yang tersedia bagi para pengusaha. Perbedaan antara Sombart dan Yame terletak pada interpretasi atas signifikansi teknik pembukuan berpasangan dan penggunaan awal catatan tata buku berpasangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi sejarah akuntansi. Di sini perlu dipahami lebih dulu pengertian dari sejarah akuntansi sendiri. Sejarah akuntansi itu merupakan sebuah studi atas evolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik, dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial, di mana sejarah akuntansi ini sangat mempengaruhi lingkungan sosial yang ada. Dengan sejarah akuntansi, maka akan menimbulkan atau kita bisa memahami lingkungan kita atau masa sekarang itu lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga dengan kita bisa memahami lingkungan kita sekarang lebih baik, kita akan bisa memberikan evaluasi, memberikan penilaian apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dari masa lalu, sehingga sekarang kita itu bisa menimbulkan atau mewujudkan praktik-praktik akuntansi yang baru dan akan lebih baik untuk kedepannya lagi. Kaitan sejarah akuntansi dibagi menjadi 3 macam, yaitu kaitan terhadap pedagogi, kaitan terhadap perspektif kebijakan, kaitan terhadap praktik akuntansi. Di sini, kaitan sejarah akuntansi terhadap pedagogi sendiri adalah bahwa sejarah akuntansi pada pedagogi itu memberikan suatu pemahaman baru terkait mengenai bidang akuntansi, bahwa bidang akuntansi itu merupakan salah satu ilmu sosial. Beberapa contoh relevansinya adalah, contoh, akuntansi itu merupakan sebuah ilmu yang dihasilkan dari tradisi yang turun-menurun. Di sini, karena akuntansi merupakan sebuah ilmu yang merupakan warisan intelektual dari nenek moyang kita, sehingga diharapkan para intelektual muda itu akan lebih bisa menghargai, bisa menjaga warisan intelektual itu sendiri. Kemudian, sejarah akuntansi itu juga mengajarkan atau juga mentransfer keilmuan, juga mentransfer keunggulan pemikiran teknologi di zaman dahulu. Sehingga dari transfer teknologi tersebut, kita itu bisa memahami literaturnya, bisa memetik sejarah akuntansi yang dulu itu bagaimana. Sehingga kita bisa di sini itu memperbandingkan praktek akuntansi serta bagaimana metode yang dijalankan pada masa lalu. Di sini, pedagogi itu menimbulkan sebuah studi positif. Studi positif itu bisa hilang dan juga tidak bisa hilang. Studi positif itu tidak akan bisa hilang, atau studi positif akuntansi, sejarah akuntansi tidak akan bisa hilang jika dilakukan oleh atau orang-orang yang bergabung di dalamnya adalah orang-orang yang berpengalaman serta memahami lebih baik, memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarah akuntansi. Kemudian di sini, untuk melakukan suatu hal, pasti kita harus menganalisis terlebih dahulu, menginterpretasi lebih dahulu sejarah akuntansi. Sejarah akuntansinya bagaimana. Dengan adanya landasan tersebut, maka hal tersebut akan bisa menghasilkan hal yang lebih baik karena kita sudah menganalisis serta menginterpretasi dari kesalahan di masa lalu, sehingga segala hal yang kita putuskan itu lebih mendasar. Kemudian yang kedua adalah perspektif kebijakan. Dari perspektif kebijakan di sini, sejarah akuntansi itu mampu memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah-masalah akuntansi yang ada, sehingga nantinya diharapkan dapat menimbulkan atau dapat membentuk suatu formulasi kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan baru di sini itu diharapkan bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah akuntansi yang lebih baru dengan adanya teknologi yang ada sekarang, sehingga sejarah akuntansi bisa dijadikan sebagai evaluasi di sini atau perbandingan dari masa lalu terhadap masa kini. Gimana sih perbandingannya sehingga nantinya itu masalah di masa lalu akan bisa lebih mudah ditanggulangi di masalah
apabila muncul di kemudian hari atau apabila muncul di masa sekarang. Karena kita sudah bisa mengevaluasi serta sudah bisa melakukan pembaruan dari masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah praktek akuntansi. Di sini sejarah akuntansi itu memberikan pemahaman yang lebih baik bagaimana praktik-praktik akuntansi, mengevaluasi praktik-praktik akuntansi di masa lalu, apa metode yang digunakan, kemudian apa kekurangan yang praktik di masa lalu, sehingga dengan adanya evaluasi serta perbandingan di masa lalu, kita akan menghasilkan praktek-praktek yang lebih baik di kemudian hari, menghasilkan praktek-praktek yang ditunjang oleh teknologi di masa sekarang. Jadi, sejarah akuntansi di sini itu juga merupakan sebuah perbandingan, dapat dijadikan sebagai metode perbandingan serta metode evaluasi untuk ke arah yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu akuntansi internasional. Menurut Berit dan beberapa penulis lain memberikan klarifikasi bahwa ada 3 konsep utama untuk mendefinisikan akuntansi internasional. Yang pertama, akuntansi untuk induk perusahaan, anak perusahaan di luar negeri, atau akuntansi untuk anak perusahaan. Nah, konsep ini memperkecil akuntansi internasional ke dalam proses pengonsolidasian akun-akun dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaan, serta mentranslasikan mata uang asing ke dalam mata uang lokal. Untuk yang kedua, ada akuntansi komparatif atau internasional. Untuk konsep dari akuntansi komparatif atau akuntansi internasional mengarahkan akuntansi internasional kepada studi dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan nasional di dalam akuntansi. Tidak ada ekspektasi untuk membuat satu kumpulan prinsip yang sempurna atau berlaku secara universal. Variasi-variasi ini terjadi karena adanya perbedaan pengaruh geografis, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, untuk yang ketiga, ada akuntansi universal atau dunia. Konsep dari akuntansi universal atau dunia merupakan konsep yang paling luas lingkupnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu standarisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional. Selanjutnya adalah harmonisasi standar akuntansi. Nah, harmonisasi menjadi suatu bagian yang penting untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik atas suatu informasi agar dapat diartikan dan dipahami secara internasional. Menurut Wilson, istilah harmonisasi sebagai kebalikan dari standarisasi memiliki arti sebuah rekonsiliasi atas berbagai sudut pandang. Harmonisasi memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dapat mengurangi biaya penyiapan untuk negara-negara yang belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Untuk yang kedua, internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian dunia dan meningkatnya saling ketergantungan dari negara-negara dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus investasi internasional. Yang ketiga, para pemasok modal di dalam dan luar negeri cenderung mengandalkan diri pada laporan keuangan dan mengambil keputusan investasi dan pinjaman. Di samping dari manfaat harmonisasi memiliki beberapa batasan. Nah, ada 3 batasan pada harmonisasi. Untuk yang pertama adalah batasan pada pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak berbeda secara internasional. Hal itu dipengaruhi oleh segi ekonomi, politik, budaya, dan yang lainnya. Untuk yang kedua adalah sistem politik dan atau ekonomi. Karena hanya terdapat sedikit harapan untuk memiliki satu sistem ekonomi yang tunggal secara internasional. Yang ketiga, adanya persyaratan lisensi nasional yang ketat. Beberapa rintangan bagi harmonisasi internasional diciptakan oleh akuntan sendiri melalui persyaratan lisensi nasional yang ketat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.